Jadi prinsiply semua orang itu kan memiliki opportunity yang sama, kesempatan yang sama. Kemudian juga requirement-nya sama. Tapi memang yang membedakan pasti how they will survive in the industry kan. Halo semuanya, Anda kembali menyaksikan Top Woman Talk bersama saya Syafina Nasyad. Dan kali ini, seperti episode-episode sebelumnya, saya selalu menghadirkan tamu-tamu yang memang sangat penting di bidangnya, memiliki peran yang cukup signifikan di perusahaannya. Dan sosok yang saya hadirkan kali ini, saya personally sangat kagum karena berada di industri yang kebanyakan adalah laki-laki. Tetapi sosok ini bisa stand out hingga kini mengemban posisi sebagai Direktur Pengembangan Usaha di PT Indonesia Asahan Aluminium atau yang kita kenal dengan Inalum. Kali ini bersama saya sudah hadir Ibu Melati Sarnita. Halo Ibu. Halo Safina. Terima kasih sudah mau hadir. Senang, saya baik. Ibu apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa ngobrol lebih enak gitu ya sekarang ya Bu ya? Iya ya. Kayaknya kemarin kita cuma sempat doorstop ketemu gitu doang. Udah. Oke Bu, tapi sebelum saya mau ngobrol lebih jauh karena saya mau kenal sosok Ibu Melati gitu ya, tapi aku mau ucapin dulu selamat atas pengiriman perdana alumina dari Esgar Mempawah. Dan ini artinya kan memiliki makna tersendiri juga untuk Inalum gitu. Aku mau tahu dong Bu, apa Inalum memaknai ini? Yang pertama-tama pasti ya kebetulan jadi Direktur Pengembangan Usaha itu kan pasti milestone-nya project-nya jalan gitu kan, project-nya berhasil operasi. Jadi buat kita ini milestone yang sangat penting. Basically dari tahun ke tahun dulunya kita selalu import alumina. Sekarang kita bisa produksi sendiri, kita bisa kirim sendiri ke smelter kita, dan ini merupakan salah satu bagian dari usaha kita untuk integrasi industri aluminium, mulai dari bauksit sampai dengan aluminium produk. Dulunya kita nggak punya alumina refinery, sekarang kita punya refinery. Menurut saya itu sangat penting ya untuk kedepannya. Pastinya untuk Indonesia itu bisa mengurangi impor alumina. Kemarin-kemarin kita itu hampir 95% aluminanya import. Sekarang target kita sendiri untuk tahun ini kita bisa memakai alumina itu lebih dari 50% dari PT BAI. Oke, berarti hampir 50% kebutuhan alumina yang dibutuhkan oleh Inalum terpenuhi dari BAI. Yes. Iya, udah 50% lebih ya Bu ya. Iya, setiap tahun itu target kita itu kan sebenarnya pemakaian alumina sekitar 550.000 ya per tahun. Kemudian kalau sekarang itu alumina refinery kita bisa produksi 1 juta. Jadi nantinya 100% harapan kita setelah dia beroperasi normal itu bisa 100% dengan alumina Indonesia. Iya, dan sekarang kita sudah mendekati akhir semester 1 2025. Perjalanan Inalum sudah sejauh mana Bu? Karena kalau kita compare dengan kuartal 1 2024, ini pencapaian Inalum, ini pertumbuhannya sampai 38% dibandingkan dengan kuartal 1 2023. Jadi memang sejak tahun 2023 ya, kita melakukan banyak usaha, inisiatif-inisiatif untuk bisa meningkatkan kapasitas produksi. Jadi dulunya kita hanya bisa produksi 250.000 ton per tahun. Sejak 2024 itu kita berhasil closing di 274.000. Harapan kita nanti di 2025 ini kita bisa produksi 275.000. Alhamdulillah sampai April year to date itu penjualan kita tuh 5% di atas RKP. Kemudian juga untuk profit sendiri itu naiknya signifikan, naiknya alhamdulillah ya. Ini nyontek dikit boleh ya? Boleh Bu. Jadi kalau laba bersihnya itu bisa naik ke hampir 128% dari RKP kita. Jadi ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa ya. Saya yakin kedepannya dengan adanya alumina dari BAI harusnya kita bisa meningkatkan lagi profitability Inalum.
dan pastinya memberikan added value yang lebih kepada negara Indonesia. Oke, sepanjang semester 1 ini berarti perkembangannya bisa dikatakan mencapai target tuh udah berapa persen Bu? 80 atau masih 50, 60? Sudah lebih dari kalau target mantumannya itu sudah lebih, year to date-nya itu lebih 100%. Oh wow, Yes. lebih dari 100%. Penjualan kita sendiri sudah 105%. Jadi alhamdulillah terhadap year ininya ya, mantumannya ya. Jadi kalau secara keseluruhan ya udah lebih dari 30% ya pencapaian kita secara keseluruhan dari budget di tahun 2025. Ya, saya tuh dari tadi ngeliatin Ibu Melati berbicara tuh selalu mikir, Ibu tuh ada di industri yang tadi saya bilang industri maskulin gitu ya Bu. Kebanyakan laki-laki dan saya memang menyaksikan sendiri gitu ya bagaimana Ibu bergaul, bagaimana Ibu ada di kepemimpinan ini gitu. Awal mula Bu, Ibu masuk ke industri ini lalu dikelilingi oleh laki-laki, sempat kayak gelisah nggak Bu atau ada keraguan gitu, dan nilai-nilai kepemimpinan apa yang sebenarnya Ibu pegang hingga akhirnya Ibu percaya diri ada di posisi sekarang? Mungkin karena mulainya saya pengen jadi insinyur ya. Oke. Ternyata sih nggak jadinya sarjana teknik. Pas zaman saya insinyur tuh harus ada profesional training lagi. Tapi pasti awalnya itu begitu saya masuk teknik metalurgi di Universitas Indonesia, dari 110 cuma 11 perempuan, udah berasa dong ya. I think from that start I get used to it. Oke. Dari kuliah. Dari kuliah kan, jadi I get used to it. Jadi bukan sesuatu hal yang baru. Ya karena belajarnya cukup muda, jadi pasti how to communicate with them itu juga matters gitu. Dan menurut saya dari teknik metalurgi kemudian saya masuk ke industri oil and gas. Jadi pertama kerja itu saya justru di multinational company di oil and gas. Kemudian masuk ke Baja yang jauh lebih laki-laki lagi. Kemudian terakhir ya di Inalum gitu. Jadi memang mostly I learn and I live my life di dunia maskulin ya. Leadership, I think everyone have their own unique leadership model ya. Kalau aku memang temanya communication itu come first. Alignment dengan orang lain itu harus ada. Ekspektasi kita ketika kita pengen sesuatu juga orang lain itu harus mengerti gitu. Jadi mungkin saya pendekatannya itu mungkin lebih ke sana ya. Mungkin karena backgroundnya saya sendiri dulunya di operasi. Awal-awal operasi. Yes, and then baru pindah ke commercial dan pengembangan bisnis. Oke, jadi sebenarnya nggak susah untuk Ibu beradaptasi dengan industri yang saat ini isinya justru laki-laki semua gitu? Nggak susah sih sebenarnya. Nggak susah ya, langsung blend in aja gitu ya Bu ya? I get used to it. Iya. Tapi mungkin buat setengah orang susah ya. Karena barriernya diciptakan sendiri sih menurut saya. Sendiri itu maksudnya as in kita perempuan menciptakan sendiri atau lingkungannya yang menciptakan? Saya tuh percaya sih lingkungan itu bisa kita jadi create. Jadi kayak kita punya anak ya. Kebetulan baru punya anak bayi ya. Ketika saya punya bayi, orang tua saya pernah bilang sama saya, anak itu harusnya menyesuaikan diri dengan lingkungannya, bukan lingkungannya yang menyesuaikan diri dengan anaknya. Jadi dulu saya suka dikasih contoh itu misalnya kayak tidur siang gitu. Anak bayi itu kan kita tutupin semua ya, jendela segala macam supaya gelap seolah-olah itu malam gitu. Jadi kalau dulu menurut orang tua saya tuh itu nggak bener gitu. Oh, jadi kalau siang biarin aja tidur siang terang-terang. Kalau dia siang biarin terang-terang, jadi dia tahu itu namanya tidur siang gitu. Jadi it happen to us as well. Kalau kita nganggep lingkungannya itu susah ditaklukkan, pasti automatically itu tidak bisa ditaklukkan gitu. Atau ketika kita nganggap I'm not part of that, you make your own barrier. Tapi kalau kita willing to go to that, kalau emang kita willing to blend, pasti ada usaha ya, jadi effort dari diri sendiri sih. I get yang it. major menurut saya. The barrier itu comes from your mind sebenarnya. Yes. Dan itu akhirnya terpancar keluar, itu yang akhirnya memudahkan Ibu untuk bisa beradaptasi dengan semua lingkungan jadinya. When you open yourself, people will coming. But when you close yourself, ya pasti orang kan ragu ya. Kok nggak approachable, kok nggak reachable gitu kelihatannya. Padahal baru kelihatan doang gitu ya Bu ya. Yes. Tapi you need to open yourself gitu. Termasuk juga
ya dalam keseharian ya, kayak ketika dealing with others, dealing with college, kemudian juga sama counterpart di bisnis, itu pasti sama gitu. You need to open yourself first. Yeah. Kalau nggak, orang-orang tuh nggak tahu kita tuh maunya apa, ekspektasinya apa kan seperti itu ya. I think that's one of the things that selalu saya ingat. Jadi kebetulan saya itu secara CV kebetulan saya nggak bagus sebenarnya. Kok gitu? Enggak, keren banget padahal ibu tuh. Kerjanya pindah mulu. Jadi a good thing about it, saya itu setiap pindah saya harus adapt terhadap situasi baru. So because of that kind of experience, akhirnya saya kebiasaan. Iya, jadi adaptable ibunya. Yeah. Saya more adaptive, mulai. Jadi emang you need to reach out. Yes. Karena memang itu harus dilakukan gitu. Iya. Jadi kadang-kadang kan yang banyak kalau ada cewek, biasanya ada karyawan cewek masuk gitu. Malu-malu tutup diri. Maunya di reach duluan gitu ya, Bu. Itu kan akhirnya menciptakan barrier duluan, orang udah pasti bilang, kayaknya nggak asik gitu. Apalagi anak-anak sekarang ya, anak-anak sekarang lebih judgmental. Saya nggak bilang judgmental, saya bilang lebih janji kan gitu. Itu tuh sesuatu yang nggak kita bisa avoid ya. Pasti kan akhirnya they back off. Tapi kalau kita misalnya come to everyone saying introduce yourself and try to to let them know why you are here, what you're doing, and what things that you can contribute to the community. It will change. Iya, vibe-nya juga akan berbeda gitu ya. Vibe-nya pasti beda. Bu Melati, di industri mining ini gitu ya, aku mengamati posisi-posisi tertinggi, posisi board of directors itu nggak banyak diisi perempuan gitu. Entah karena memang kapasitas kita yang terbatas atau memang keterlibatan perempuan di industri ini tidak memiliki signifikan impact gitu. Nah, aku mau tahu pandangan Ibu. Kalaupun ada perempuan yang terlibat di industri ini, sejauh mana mereka bisa berkontribusi? Menurut saya semua orang itu wajib berkontribusi ya. It's depend on you sebenarnya. Apakah benar-benar really wanna go for it? Kalau saya bilang secara industri, menurut saya nggak juga gitu ya. Jadi prinsiply semua orang itu kan memiliki opportunity yang sama, kesempatan yang sama. Kemudian juga requirement-nya sama. Tapi memang yang membedakan pasti how they will survive in the industry kan. Nah, jadi contohnya kayak saya mungkin ngambil case di sini, kalau di oil and gas itu ceweknya lumayan banyak. Tapi kalau misalnya kayak di industri baja atau industri aluminium, memang terbatas. Perempuannya itu terbatas sekali. Hanya 4-7% kalau di manufacture. Tapi saya lihat mungkin karena latar belakang pekerjaan ya. Jadi kalau misalnya untuk manufacture, mostly itu kan hampir setengah karyawan kita itu operator. Yang memang butuh fisik, kemampuan fisik gitu. Nah, itu mungkin agak beda approach-nya. Tapi it doesn't mean kita itu tidak memberikan kesempatan yang sama ya buat semua orang. Tapi memang ada pekerjaan-pekerjaan yang didesain untuk perempuan. Nggak cuma bicara operationnya aja. Di bagian operasi juga masih ada perempuan gitu. Tapi mungkin kayak di aluminium kita nggak ngasih perempuan di reduction gitu. Karena secara environment memang tidak terlalu bagus untuk perempuan gitu kan, terlalu panas dan lain-lain gitu. Akan mempengaruhi kesehatan fisik juga ya. Tapi untuk bidang yang lain, saya pikir mereka memiliki semua orang itu memiliki kesempatan yang sama. Jadi mungkin saya bermula dari engineering ya. Saya memiliki kesempatan yang sama dengan yang lain, tapi how I prove myself, contribute myself to the community, to the corporation, itu akan pasti ngasih hasil yang berbeda. Taste-nya beda. Taste-nya beda, hasilnya juga pasti beda. Cara kita bekerja juga pasti berbeda. Menurut saya yang harus dilakukan supaya dia berkontribusi dan terlihat berbeda, dia harus bisa stand out in the crowd. Kita tuh, kalau mentoring suka bilang sama menti-menti saya, you have to have your own personal branding. Like you know, every anchors itu punya personal branding. Nah, sama kayak kita juga di dunia manufacture dan lain-lain itu, ya semua orang itu harus punya
personal branding. Yeah. Yang menurut saya akhirnya pencapaiannya berbeda. Sometimes nggak semua kasus ya. Perempuan itu put their, the glass ceiling. The glass ceiling. Itu tuh yang agak susah Di break. Yeah. Kadang-kadang kayak saya, kebetulan karena saya direktur, jadi saya bisa kasih mereka kesempatan untuk break itu pun kadang-kadang mereka nggak ambil. Because some women thinking, I just want to be until this level, yeah. Because they have other consideration. Yeah. Ada yang consider priority-nya kids, family. Ada yang consider memang I will do whatever. Dan kebetulan saya bagian yang I will do whatever. Maybe because I love myself too much, maybe. I don't know. Yeah. Tapi bukan gitu juga sih menurut saya. Tapi I think you believe in yourself. I think not love I yourself. have the value yang harus saya kasih lihat. Yeah. You know you have a value. Gitu. Yes. Jadi bukan overconfident tapi we believe in ourselves. Gitu. Yes. Mungkin itu kali yang Ibu lakuin ya, dan itu bisa jadi pelajaran. Speaking about proof, tadi Ibu bilang ketika Ibu bekerja, apakah Ibu jadinya kayak berusaha lebih keras dibandingkan teman-teman lainnya yang laki-laki gitu, kayak oke, aku perempuan tapi aku harus double kerja keras biar hasilnya juga bisa lebih. Aku suka banget pertanyaan itu. Tapi iya nggak itu? Maybe frankly, yes, maybe not. Yeah. Frankly, kadang-kadang saya merasa unfair treatment seperti itu. Jadi untuk achievement yang menurut saya I can do the same like others, but I have to do triple effort untuk di-notice kalau I can do better than them. Selalu 3 kali kerja lebih keras. Itu buat saya itu sering terjadi sih dari masa 25 tahun saya kerja ya. Itu sering terjadi, tapi saya tidak jadikan itu excuse atau malah point to give up. Itu menurut saya sih enggak, justru saya cari jalan supaya how to do smarter than today. So jadi saya nggak perlu 3 kali lagi, mungkin 2,5 kali atau 2 kali gitu. How to assure later in the future they will put me equally. Ya nggak gampang pasti. Ya stigma ya. Some people thinking in Indonesia tuh stigma stereotip tentang perempuan tuh perempuan itu masih tinggi sekali. Iya, jadi memang kalau ada yang ngerasa perempuan-perempuan di luar sana mereka harus bekerja 2 kali 3 kali lipat, sebenarnya fine, tapi kita hadapin aja gitu ya Bu. Iya, hadapin aja. Show them your values, show them why they should that kind of, they should do it for you. Jadi banyak hal yang menurut saya tuh kadang-kadang, saya kasih contoh ya, atau awal-awal saya kerja mungkin. Kadang-kadang kita misalnya meeting gitu, di dalam gitu, tim meeting ya, and we cannot conclude something, and then the boys will go out, take a break, among them, they can decide outside loh without us. Itu sering banget terjadi kan, ya enggak? Kalau hal itu terjadi menurut saya nih, ini personally nih, I think I do not contribute enough sehingga mereka merasa mereka nggak perlu saya. Saya nggak menjadiin itu point to quit ya, justru how to convince them their decision will be better if they listen to me. Itu poin yang selalu saya pakai sih sampai hari ini. Kalau tim saya kalau meeting sama saya tuh suka kadang-kadang gemes kali ya. Ini ibu kok ngomong mulu gitu. Bukan ngomong mulu sih, tapi I like to challenge them. I like to understand more. Sehingga akhirnya terjadi alignment yang bagus kan, dan mereka akhirnya bisa treated equal effort tadi. Karena kalau enggak tuh pasti stigma itu akan tetap ada. Nah, gimana caranya biar ketika kita dihadapkan situasi yang sulit, kita nggak memutuskan untuk mundur gitu? Karena kita harus double effort, double communication, mungkin double explanation juga gitu kan. Dan itu kan it takes a lot of efforts gitu loh. Gimana caranya biar kita tuh nggak give up gitu? Banyak yang give up karena ya di underestimate sesederhana itu gitu. Jadi poin yang selalu saya taken itu myself, I do this professionally.
Jadi kalau misalnya secara profesional I should deliver this like 100. Ya, saya harus bilang sama diri saya sendiri, saya nggak boleh give up sebelum saya sampai 100 kan gitu ya. Nggak, ya has to be done like that I think. Ibu zodiaknya apa sih, Bu? Pisces. Oh, oke. Februari ya, Bu ya? Maret aku. Oh, Maret awal. Maret, Oke, nanti kita ngobrol di belakangnya, Bu. Bu, tapi di kerja gitu ya, di kerja professionally ada nggak sosok yang memang menginspirasi Ibu gitu? Sosok yang menginspirasi. Kalau dalam hidup saya tuh inspirasi saya almarhum bapak saya ya. Tapi lately lagi shifting sama anak saya. Actually my son lately inspiring me a lot. In a different way. Iya. Aku menarik untuk bahas itu. Ibu punya anak laki-laki, saya juga punya anak perempuan gitu kan. Terus ibu bekerja di industri yang isinya laki-laki. Pekerjaan yang gak mudah gitu menurut saya. Apa biasa nasihat yang ibu kasih tahu atau contoh yang biasanya ibu kasih tahu ke anak ibu? Be yourself. Karena itu matters. Jadi salah satu mungkin menurut saya strength saya adalah I always be myself. Jadi saya nggak perlu faking things ya. Saya nggak perlu kayak saya mau ngomong apa ya I talk on behalf of myself gitu. Jadi easier. Jadi saya selalu bilang sama anak saya, be yourself. Do whatever you want to do. Tapi you need to build it from now. Nggak boleh hari ini maunya A, besok maunya B. It will not giving you a good things. Jadi ini yang inspiring saya tuh sebenarnya ternyata setelah saya bekerja sekian lama ya, apalagi setelah suami saya meninggal, itu what I see actually my son try to understand me rather than I understand him gitu. Karena waktu saya lebih banyak di luar. In what way, Bu, dia berusaha mengerti itu, Bu? Sampai akhirnya bisa inspire Ibu gitu. Misalnya tuh, saya lihat beberapa event lah ya. Tiba-tiba dia bilang, aku boleh ikut Mami nggak? Misalnya saya bilang, oh saya lagi ada business dinner. Can I go with you? Why? It's a business dinner. No, I will sit the other table. I just want to hear how you're going, talk a business with others and everything like that. I was like, why? I really want to learn. Okay. Jadi dia duduk di meja yang lain gitu, terus dengar. Dia cuma observing aja. Observing, tapi habis pulang dia nanya sama saya. Jadi sebenarnya Mami itu jualan apa? Mami itu kerjain apa sih sebenarnya? Oh saya lagi bikin ini gitu. Saya lagi ada project, saya bikin aluminium, I'm selling aluminium, dan kemudian dia dengan pola pikir mereka sendiri pasti ya. So that's why you are very busy. Yes. How many meeting you have in a day? How you handle it? Hal-hal kayak gitu akhirnya menurut saya tuh he try to understand me. While mungkin saya mostly sebagai orang tua cuma mengharap gitu. Ya, udah jadi belum PR-nya? Besok ujian apa? Kan pasti gitu ya. Like normal parent saja. Like normal parent gitu. We just, udah makan belum? Assure we feed them well. Assure they do, they do their have stuff. A good, education. They do their stuff. Tapi lately I feel that actually he teach me more than I teach him. Dan he ask you more than you ask him, ya kan? Jadinya diskusinya nggak cuma sekedar apa sudah makan atau belum, PR sudah selesai apa belum gitu. Jadi malah dia nanya ibunya. Dia malah nanya gitu. Dan dia sendiri bilang sama saya, I just realize every time meeting others, you are the only woman on the table. I said yeah, and he actually said like, why? Ya saya bilang karena saya kerja di bidang yang aneh. Tidak semua perempuan suka bidang saya. Saya kasih contoh juga kan. Jadi kayak di mana I'm the only BD director in Mainadi Group. Jadi buat dia tuh kayak wow. I thought a lot of
a lot of ladies director outside. Yeah, but not in this industry. Tapi saya juga bilang, mostly in finance, Yes. in banks, but not in this kind of industry. Jadi menurut anak saya itu sesuatu hal yang amaze, dan dia juga lihat. Beberapa kali saya sering waktu di Krakatau Steel, saya sering bawa dia ke Cilegon. Jadi when he saw that, he actually like, oh, this is new for me. You see what I mean? Itu pasti ya punya pandangan yang berbeda pasti terhadap kita ya. Iya. Dan cara ibu gitu ya untuk bisa tetap bagi waktu dan both at office, both at home gitu, dua-duanya bisa tetap profesional. Sebagai ibu profesional, sebagai kantoran profesional. What do you always do? I'm not always successful on that one though. You need to take a note on that. Yeah, some people always me think, neither. Because ini mungkin I think this is the good time for you to understand this karena lagi punya anak kecil. Yeah. Jadi waktu saya punya anak kecil, zaman saya punya anak itu tuh lagi demen banget bandingin ibu bekerja dan ibu di rumah. Oh my god, pasti langsung sakit kepala dong bacanya. Aku sebel banget baca itu. Mohon maaf ya, aku nggak mau nyinggung itu, tapi aku cuma cerita pengalaman saya aja. Jadi waktu itu aku dengan bangga bisa bilang aku nyusuin anak aku 2 tahun 9 bulan sambil saya kerja loh. So I don't think I'm being a bad mom. Yes. Just because I'm working kan Yes, gitu ya. yes. Waktu saya punya bayi, what I learned, actually when I'm at home, I don't really be a good person. Karena saya justru terbiasa kerja. Oke, jadi pas di rumah bingung. Ya pasti bingung gak? Bingung gak waktu cuti hamil kemarin? Iya, aku dapat baby blues karena aku terbiasa sibuk. We have similar. Ya kan, pasti sama. Pasti sama. Jadi waktu itu justru saya akhirnya malah bawa kerjaan pulang waktu cuti. Oke. Saya bilang sama bos saya, boleh gak? Kerjain dari rumah. Walaupun aku cuti, aku bantuin kerja deh. Iya. Karena it's like, you feeling I don't achieve my days, Iya. Karena belum ngelakuin apapun gitu dalam satu hari. Rasanya tuh kayak gak doing anything kan. Iya. Jadi waktu itu saya akhirnya learning, waktu pas cuti hamil tuh learning jadi ibu rumah tangga. Learning loh jatuhnya. Karena I never did that before gitu. Terus sambil jadi wanita yang bekerja kan. Waktu itu saya banyak belajar. Kebetulan saya banyak teman-teman yang kebetulan juga bekerja. Jadi teman-teman saya tuh bilang, jadi ibu itu sambil kerja tuh nggak gampang. Betul. Karena itu masalah hati kan. Iya. Kan Selalu ada anak, rasa guilty dan lain-lain. Sampai akhirnya salah satu teman saya yang psikolog anak tuh bilang, anak itu punya momen-momen quality time yang harus dipenuhi. As long as you give this minimum requirement, it's enough. It's enough, should be fine. Saya waktu itu pas dengar langsung bingung kan. Really? Ya, try gitu kan. 30 minutes a day ya. Jadi 15 menit ketika dia bangun. Yes. Jadi ketika dia bangun pagi, try to be there with them. 15 menit is enough actually. Cuddling segala macam itu ternyata sudah membuat connectivity-nya terjadi. Kemudian before bed. Kemudian pas kita pulang. Iya. Pas kita pulang kerja tuh kita nggak boleh ngapa-ngapain yang lain dulu. Carilah anak dulu. Spend 15 minutes. Ya. Jadi dia tahu kalau dia tuh masih anak kita dan priority kita. Because when we are home, we looking for them gitu kan. Kemudian yang terakhir itu sebelum tidur. Iya. At least 15 to 30 minutes. Jadi sebenarnya 1 jam sehari cukup. Itu bare minimum ya. Itu bare minimumnya gitu. If you can give more, why not? Gitu. Tapi give a try gitu. Waktu itu pas saya ngobrol gitu. Jadi saya akhirnya memulai justru dengan prioritas itu bukan seperti ibu-ibu normal lainnya yang akan ngabisin berjam-jam untuk nggak bisa gitu. Emang I don't have time. I admit that. Iya. Ya mungkin menurut orang lain kedengarannya salah, tapi saya ngakuin gitu. I don't have enough time. Jadi sampai hari ini I still do the same thing. Pagi-pagi saya pasti cuddling dulu, saya pasti pindah tidur dulu. 15-30 menit having good time, having a good talk. Conversation. Iya. Pasti sebelum berangkat bilang, "Mami, need to go to the office jam segini ya." Iya. Oh ya, oke.
masih peluk-peluk dulu gitu. Iya. Nanti pulang kerja juga gitu. How's Taruh your day? tas, Yeah. langsung peluk, langsung duduk, ngobrol dulu, baru abis itu mandi segala macem gitu. Dan menurut saya itu udah jadi bagian rutinitas anak saya, jadi dia justru sangat mengerti. Iya. Sekarang malah kalau saya nggak kerja dia nanya, kok di rumah? Jadi ekspektasinya justru saya nggak di rumah. Iya. Because he get used to it from bayi. Iya. Dan akhirnya dia nggak melihat itu sebagai sebuah kesalahan juga gitu, karena ya dia melihat sendiri juga pernah ikut ibu pergi juga. Iya, gitu. dan saya selalu sharing my achievements ya sama mereka. Iya. Hari ini mami bikin ini, and I really proud of it. Gitu. Karena saya bisa bikin ini. Jadi anak saya juga kebiasaan kalau dia do something dia pasti ngomong juga. Hari ini aku bikin ini. Iya. Dan menurut saya tuh sampai hari ini tuh anak saya tuh respect sekali sih mengenai itu. Iya. Makanya saya bilang yang lately yang inspire me justru anak saya gitu. Lagi shifting. Bu, di lingkungan kerja itu sering banget juga kita dengar kayak nggak cuma lingkungan kerja sih, sesama ibu, sesama wanita karir, sering disebut kayak women support women gitu. What does it mean for you, Bu? That sentence. Buat aku itu penting banget. Jadi aku tuh selalu percaya sih ya. Dulu aku di Chevron, aku pernah jadi President Women Network ke Chevron for 1 year. Menurut saya sama case-nya kayak oil, kemudian manufacture itu dunia laki-laki sama ya. Tidak semua perempuan itu punya orang yang membukakan pintunya untuk karir ya. Nah, kalau kita jadi perempuan yang di atas, saat ini di atas gitu, menurut saya itu sesuatu hal yang harus you need to put it in mind. Woman support woman itu emang penting. Karena misalnya saya punya pegawai A gitu, pinter setengah mati segala macam. Tapi misalnya bosnya semua laki-laki, and dia kecenderungan pertama yang terjadi apa? No mentoring. Karena ini masalah gender ya. Some people sometimes not comfortable untuk train perempuan karena masalah sosialnya lebih banyak mungkin. I don't know. Tapi ketika hal itu terjadi, buat saya I should let her to be my mentee gitu. Kasih ilmu, kasih exposure yang mungkin dia belum punya kan. Kemudian juga open the door. Kan open the door tuh gak harus kita besok saya promosi enggak. Tapi misalnya saya kenalin dia dengan networking saya, atau misalnya cariin dia sources yang bisa support the gap, the knowledge gap yang mereka punya. Hal-hal kayak gitu bisa dilakukan. Tapi sebenarnya woman support woman, other woman itu ya, itu sama pentingnya dengan men supporting woman. Jadi kita nggak boleh lupa efek men-nya menurut saya ya. Karena literally all the leaders sekarang itu dominan laki-laki. Iya memang. Jadi menurut saya itu harus jalan dua-duanya ya. Jangan cuman push woman support woman, tapi juga harus ada efek men support woman. Senang banget aku bisa diskusi sama Ibu. Makasih banyak ya Bu atas waktunya. Sama-sama. Terinspirasi dari segi pekerjaan, dari segi menjadi ibu rumah tangga, dari segi ibu sebagai seorang ibu melati juga saya terinspirasi sekali. Semoga banyak juga penonton di rumah yang juga terinspirasi dengan cerita ini ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Ya itu dia tadi pemirsa diskusi saya bersama dengan Ibu Melati Sarnita, Direktur Pengembangan Usaha di PT Inalum. Jangan lupa untuk terus saksikan Top Woman Talk episode berikutnya. Sampai jumpa.